Selamat pagi. Sebelum kita memulai doa bersama, saya mengajak Anda untuk menenangkan hati dan meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam Injil Matius, bab 23, ayat 25-28, Yesus memperingatkan kita dengan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh dengan ketamakan dan kepentingan diri sendiri. Kamu seperti kuburan yang dicat putih bersih, yang tampak indah di luar, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang dan kotoran. Bahkan di mata manusia kamu tampak benar, tetapi di dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kejahatan." Marilah kita membuka hati kita untuk merenungkan hal ini dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita saat ini. Sekilas, kata-kata ini terdengar kasar, tetapi jika kita mendengarkan dengan saksama, kita dapat mendengar kepedihan dalam suara Yesus. Ia tidak sekadar menegur mereka karena mengutuk, ia mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam, kesenjangan antara apa yang kita tunjukkan kepada dunia dan siapa diri kita sebenarnya. Yesus tidak berbicara dengan kejam, tetapi dengan belas kasih. Kata-katanya merupakan undangan untuk kembali ke hal yang hakiki, hati. Jika kita jujur, kita semua pernah mengalaminya. Kita mungkin bukan orang Farisi di bait suci, tetapi kita semua lebih peduli dengan penampilan daripada keaslian. Seberapa sering kita tersenyum di depan umum sambil menyimpan perasaan sakit hati? Seberapa sering kita mengangkat tangan untuk memuji tetapi menyimpan dendam dalam hati? Kita telah berusaha untuk terlihat baik sambil mengabaikan bagian-bagian dalam jiwa kita yang masih perlu disembuhkan. Sebenarnya kita semua punya sudut-sudut tersembunyi di hati kita. Kita semua menghadapi pergumulan, rasa sakit, dan luka yang lebih baik kita sembunyikan. Kita takut dengan apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka melihat kelemahan kita. Kita takut dihakimi, terlihat lemah atau tidak mampu. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Yesus sudah melihat segalanya. Dia tahu setiap sudut jiwa kita, setiap niat, setiap pergumulan yang terpendam, setiap ketakutan yang belum pernah diungkapkan. Namun, dia tidak berpaling. Yesus tidak menyingkapkan kekurangan kita untuk mempermalukan kita. Dia tidak menegur kita untuk mengutuk kita. Dia menyinari bayangan kita karena dia ingin menyembuhkan kita, bukan mempermalukan kita. Dia ingin mengangkat beban yang membebani kita di dalam. Dia menginginkan kita yang sebenarnya, bukan versi yang kita pura-pura untuk menyenangkan orang lain. Karena baginya, yang terpenting bukanlah penampilan yang sempurna, melainkan hati yang tulus. Jadi saya bertanya kepada Anda, apakah orang yang dilihat orang lain adalah orang yang sama dengan Anda ketika Anda sendirian dengan Tuhan? Ketika tidak ada penonton, ketika panggung kosong, ketika hanya Anda dan Tuhan, apakah Anda nyata dengannya? Apakah Anda membiarkannya masuk ke area yang menyakitkan? Atau apakah Anda sudah terbiasa mengenakan topeng, bahkan dalam doa-doa Anda? Mudah sekali tergoda oleh penampilan, terutama dalam budaya Kristen masa kini. Kita memuji pencapaian rohani, dan kita mengagumi disiplin dan pengabdian. Namun, ketika hal-hal ini menggantikan transparansi, hal-hal ini menjadi berbahaya. Tuhan tidak tergerak oleh gambaran yang diidealkan, Dia tergerak oleh kebenaran hati. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan firman, berlangganan saluran ini, sukai, komentari, dan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar ini. Mari kita bersama-sama mengubah kehidupan melalui iman. Keindahan terbesar dalam berjalan bersama Tuhan adalah bahwa Dia tidak pernah menuntut kesempurnaan. Yang Dia cari adalah ketulusan, penyerahan diri yang sejati. Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk datang tanpa celah, dengan hidup yang teratur, dengan semua luka Anda yang telah disembuhkan dan semua dosa Anda telah diatasi. Yang Dia inginkan adalah Anda datang sebagaimana adanya Anda, dengan keraguan, kelemahan, rasa sakit, dan pergumulan Anda. Karena tempat hadirat Tuhan bukanlah panggung untuk bertindak, tetapi altar untuk penyerahan diri. Dan di sanalah, di ruang suci tempat hati tersingkap, kasih karunia Tuhan menemukan ruang untuk bertindak secara mendalam. Tuhan mengetahui setiap bagian dari keberadaan Anda. Dia melihat melampaui apa yang Anda perlihatkan. Dia mengetahui kata-kata yang belum Anda ucapkan, ketakutan yang tidak berani Anda akui, pergumulan yang Anda hadapi dalam diam.
Dan bahkan dalam menghadapi semua ini, dia tidak berpaling. Sebaliknya, justru pada saat-saat seperti inilah dia mendekat. Alkitab mengajarkan kita, dalam Mazmur 51, ayat 17, bahwa korban yang berkenan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Allah tidak menolak mereka yang datang kepadanya dengan kebenaran. Dia tidak menutup dirinya bagi mereka yang datang dengan kerendahan hati. Daud memahami hal ini sebagaimana yang dipahami oleh sedikit orang lain. Ia adalah seorang raja yang kuat, seorang pejuang pemberani, seorang penyair yang terinspirasi. Namun, di atas segalanya, ia adalah manusia. Ia melakukan kesalahan, ia jatuh, ia berdosa berat. Namun, Allah memanggilnya, seorang yang berkenan di hatiku. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tulus. Daud tidak menyembunyikan kelemahannya dari Allah. Ia menangis di hadapannya. Ia berseru memohon belas kasihan. Ia mengakui dosa-dosanya tanpa berusaha membenarkannya. Dan kejujuran ini menyentuh hati Allah. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam diri seseorang jauh lebih penting daripada apa yang terlihat dari luar. Ia menegur orang Farisi bukan karena ketaatan mereka yang tampak, tetapi karena mereka tidak memiliki kebenaran batin. Ia membandingkan mereka dengan makam yang dicat, indah di luar, tetapi penuh dengan kematian di dalam. Dan gambaran ini menjadi peringatan bagi kita semua. Sebab, seringkali, kita juga berusaha untuk tampil lebih baik dari yang sebenarnya. Kita mengangkat tangan untuk menyembah sambil menyimpan dendam dalam hati. Kita tersenyum di depan umum sambil memendam kesedihan dalam diam. Kita tampak kuat tetapi hancur di dalam. Namun, Tuhan tidak terkesan oleh penampilan. Dia tidak tergerak oleh kinerja kita. Yang menarik hati Tuhan adalah keaslian. Dia ingin menemukan altar sejati di dalam diri kita. Sekalipun itu retak, sekalipun itu sederhana, asalkan itu nyata. Dan di lingkungan kebenaran inilah dia melakukan penyembuhan yang mendalam, memulihkan apa yang rusak, membersihkan apa yang tidak murni, dan menghidupkan kembali apa yang tampak mati. Anda mungkin telah mencoba untuk jujur kepada orang lain dan ditolak. Anda mungkin telah membuka hati Anda, menceritakan rasa sakit Anda, mengakui kesalahan Anda, dan menerima penghakiman sebagai balasannya. Namun, Tuhan tidak seperti manusia. Dia tidak menilai Anda berdasarkan penampilan Anda. Dia tidak meninggalkan Anda ketika Dia menemukan hal terburuk dalam diri Anda. Dia mengetahui segalanya tentang Anda bahkan sebelum Anda ada, namun Dia tetap memilih Anda. Dia memilih untuk mengasihi Anda dengan kasih yang kekal yang tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menginginkan kehadiran. Bersama Tuhan, Anda dapat berhenti berpura-pura. Anda dapat bernapas. Anda dapat beristirahat. Dia tidak menunggu Anda memperbaiki diri sebelum Dia datang kepada Anda. Justru ketika Anda lemah, Dia ingin memeluk Anda. Ketika Anda bingung, Dia ingin membimbing Anda. Ketika Anda kotor, Dia ingin membersihkan Anda. Apa yang Dia inginkan dari Anda bukanlah versi ideal Anda, tetapi diri Anda yang sebenarnya. Karena di tempat kebenaran itulah Dia memulai transformasi. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi suci, tetapi tentang membiarkan diri Anda disembuhkan. Ini bukan tentang terlihat baik, tetapi tentang dibentuk olehnya. Kehidupan Kristen tidak pernah bergantung pada penampilan. Kehidupan Kristen selalu bergantung pada hati. Tuhan memanggil Anda hari ini, bukan untuk tampil, bukan untuk memberi kesan, tetapi untuk diubahkan. Dia ingin Anda datang kepadanya tanpa filter, tanpa topeng, tanpa rasa takut. Bawalah segalanya kepadanya, kekurangan Anda, rasa sakit Anda, dosa-dosa Anda, impian Anda yang hancur. Karena di tempat penyerahan itulah penyembuhan dimulai. Di sanalah keintiman berkembang. Di sanalah iman berhenti menjadi penampilan dan menjadi cinta yang nyata dan mendalam. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah ke saluran ini, sukai video ini, tinggalkan komentar Anda dan bagikan dengan seseorang yang juga perlu mendengar kebenaran ini. Bersama-sama, mari kita sebarkan terang Injil yang mengubah hati. Sekarang, saat kita berdoa, saya ingin Anda tahu bahwa tidak perlu menyembunyikan apapun dari Tuhan. Tidak perlu mencoba untuk terlihat kuat atau menyembunyikan kelemahan.
Undangannya adalah untuk datang apa adanya, dengan hati yang terbuka dan tulus. Doa adalah saat keintiman di mana kita dapat berbicara kepada Sang Pencipta alam semesta tentang rasa sakit, ketakutan, kegembiraan, dan harapan kita. Itu adalah ruang di mana kita melepaskan topeng kita dan membiarkan Tuhan benar-benar melihat kita. Sepanjang sejarah, banyak contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah kunci untuk menerima kasih karunia-Nya. Dalam Injil Lukas, bab 18, ayat 9-14, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait suci untuk berdoa. Orang Farisi yang sombong itu membanggakan pekerjaan dan kebajikannya, sementara pemungut cukai, yang menyadari kekurangannya, hanya meminta belas kasihan. Yesus mengajarkan bahwa pemungut cukailah, bukan orang Farisi, yang pergi dengan dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih menghargai hati yang rendah hati dan bertobat daripada kesombongan dan penampilan luar. Kebenaran ini perlu dihayati dalam kehidupan kita saat ini. Seringkali, dalam upaya kita untuk mendapatkan pengakuan, kita akhirnya tersesat dalam rutinitas perfeksionisme dan kritik diri. Kita mencoba untuk diterima oleh orang lain, menyembunyikan apa yang sulit, dan tampak baik-baik saja, bahkan ketika jiwa kita lelah. Namun, Tuhan tidak ingin kita hidup untuk menyenangkan manusia. Dia ingin kita hidup untuk menyenangkannya, dengan hati yang tulus yang menyadari keterbatasannya dan berseru memohon pertolongannya. Ketika kita berserah diri dengan cara ini, kita mengizinkan Tuhan mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan, kesedihan kita menjadi sukacita, ketakutan kita menjadi keberanian. Transformasi dimulai dari dalam, di tempat yang paling intim dalam diri kita. Ini adalah proses yang bisa lambat dan penuh tantangan, tetapi di sanalah Tuhan bertindak dengan kuasa dan kasih. Dia tidak hanya menerima kita apa adanya, tetapi bekerja untuk membentuk kita, untuk membuat kita lebih seperti Yesus, Putra yang mengasihi kita sampai akhir. Kasih karunia Allah adalah kekuatan yang menopang kita ketika segala sesuatu di sekitar kita tampaknya runtuh. Kasih karunia itu menemui kita dimanapun kita berada, tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah, betapa hancurnya perasaan kita. Allah adalah Allah yang memulai segala sesuatu dengan awal yang baru. Ia tidak pernah lelah mengampuni, menanti kita, mengulurkan tangannya. Dalam Efesus 2, ayat Agustus 10, kita belajar bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat menyombongkan diri. Kita adalah hasil karya Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan bagi kita. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa takut akan penghakiman atau rasa malu menghalangi Anda untuk mendekat kepada Tuhan. Dia ingin mendengar seruan Anda, merasakan pertobatan Anda, dan menanggapinya dengan belas kasihan. Dalam doa yang akan kita doakan sekarang, berikanlah kepadanya segala sesuatu yang ada di hati Anda. Akui pergumulan Anda, mintalah kekuatan untuk mengatasi tantangan, dan berilah ruang baginya untuk bekerja dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa doa bukanlah rumus ajaib, tetapi dialog dengan Bapa yang mengasihi Anda tanpa syarat. Ketika perjalanan terasa sulit, ingatlah kata-kata Yesus dalam Matius 16:24-25, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Bagian ini merupakan panggilan untuk berserah diri, melepaskan kendali, kesombongan, dan rasa aman yang palsu, untuk menemukan kehidupan sejati di dalam Kristus. Hari ini, izinkan Tuhan mengubah Anda dari dalam keluar. Semoga Dia membersihkan area yang telah terkontaminasi oleh dosa, menyembuhkan luka yang Anda sembunyikan, dan memperbarui kekuatan Anda. Kehidupan Kristen adalah jalan penyerahan diri dan pertumbuhan, bukan kesempurnaan instan. Kekudusan sejati datang dari kejujuran dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah ke saluran ini, sukai videonya, tinggalkan komentar Anda dan bagikan pesan ini dengan orang-orang yang Anda kasihi. Partisipasi Anda membantu menyebarkan firman Tuhan dan memperkuat komunitas iman kita. Mari kita tutup dengan doa yang dalam, terbuka, dan tulus, di mana Anda dapat menyerahkan hati Anda kepada Tuhan. Bayangkan diri Anda berbicara kepada seseorang yang mengetahui setiap detail tentang Anda,
yang tidak terkejut dengan kesalahan Anda, dan yang mengasihi Anda tanpa syarat. Inilah Tuhan yang sedang kita tuju sekarang. Tuhan Yesus, aku datang kepada MU apa adanya, dengan segala yang kubawa, dengan segala keraguan, ketakutan, kegembiraan, dan kesedihanku. Aku membawa serta bagian-bagian diriku yang masih dalam tahap penyembuhan, mimpi-mimpi yang belum terwujud, dan luka-luka yang masih menyakitkan. Aku membuka hatiku kepada MU karena aku tahu bahwa aku sepenuhnya terlihat, sepenuhnya dikenal, dan juga sepenuhnya dikasihi oleh MU. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun, atau berusaha tampil kuat di hadapan MU. Aku tahu bahwa tidak ada topeng yang berhasil di hadapan MU, bahwa yang paling menyenangkan MU adalah kejujuran. Hari ini, Tuhan, aku memilih untuk menjadi jujur. Aku akan melepaskan tekanan untuk tampil sempurna dan aku akan memberanikan diri untuk menjadi nyata. Engkau sudah tahu segalanya, Tuhan. Pikiran-pikiran yang kucoba abaikan, ketakutan-ketakutan yang kubungkam, kebiasaan-kebiasaan yang kucoba atasi, kesombongan yang kucoba sembunyikan. Namun, kasih MU kepadaku tidak berkurang. Engkau tidak pernah berpaling dengan rasa jijik, tidak pernah meninggalkanku. Engkau tetap tinggal, engkau menunggu, dan engkau mengundangku untuk membawa semuanya kepada MU sehingga engkau dapat membersihkan, memulihkan, dan memperbarui. Bantulah aku untuk berhenti mencari persetujuan orang lain dan keluar dari siklus melelahkan ini, yaitu mencoba untuk diterima, sempurna, dan cukup di mata dunia. Tunjukkan kepadaku kesia-siaan jalan ini dan ajarilah aku untuk hanya menginginkan persetujuan MU, untuk hidup demi senyum MU, suara MU, dan kehadiran MU. Aku tidak ingin lagi hidup dengan kesan suci dan hampa di dalam. Aku ingin Tuhan mengubahku, dimulai dari hatiku, di tempat yang tidak dapat dilihat orang lain, di mana hanya Engkau yang dapat menjangkaunya. Terima kasih, Tuhan, karena kasih karunia MU menyelamatkanku, bukan karena perbuatanku, tetapi karena kasih MU yang besar. Aku adalah hasil karya tangan MU, yang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang telah Engkau persiapkan bagiku. Aku bersyukur kepada MU karena bahkan ketika aku jauh, Engkau datang mendekat. Bahkan ketika aku tersesat, Engkau menemukanku. Bahkan ketika aku menolak MU, Engkau memberikan hidup MU agar aku dapat hidup. Terima kasih untuk salib, untuk kasih karunia yang menutupi setiap kesalahan, setiap kegagalan, setiap bagian diriku yang masih membutuhkan penyembuhan. Dengan hati yang rendah hati dan jiwa yang luhur, aku bersujud di hadapan MU. Bersihkanlah aku, Tuhan, sucikanlah tempat-tempat yang telah dikuasai kesombongan. Terangilah bayangan-bayangan yang takut kuhadapi. Hancurkanlah citra-citra palsu yang telah kubangun dan, sebagai gantinya, bangunlah sesuatu yang benar di dalam diriku. Aku ingin berjalan bersama MU, menjalani hidup yang mencerminkan hati MU, hidup yang utuh, tak terbagi. Berikanlah aku kekuatan untuk melawan dosa, untuk mencari kekudusan bukan untuk apa yang mudah, tetapi untuk apa yang benar di mata MU. Berilah aku keberanian untuk mengakui kelemahanku, untuk meminta pertolongan, untuk melepaskan topeng dan memulai proses penyembuhan. Dan ketika jalannya sulit, bantulah aku mengingat firman MU dalam Matius 16, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Aku ingin mengikuti MU, Yesus, bukan hanya saat mudah, tetapi bahkan jika itu mengorbankan sesuatu. Bantu aku melepaskan apa yang menghambatku, kenyamananku, kendaliku, kesombonganku, citraku. Ajari aku untuk menyerahkan hidupku dalam setiap keputusan, dalam setiap percakapan, dalam setiap pilihan rahasia. Karena kehidupan yang kuterima sebagai balasannya, kehidupan yang kutemukan saat aku menyerahkan diriku untuk MU, adalah satu-satunya kehidupan yang benar-benar berharga. Aku tidak ingin dikagumi oleh dunia, aku ingin dikenal oleh MU. Aku tidak mencari pujian manusia, tetapi transformasi surgawi. Seperti yang Anda katakan dalam Lukas 16, kamu membenarkan diri di hadapan manusia, tetapi Allah mengetahui hati nurani. Apa yang dianggap berharga oleh manusia, dihina oleh Allah. Jadi, Tuhan, selidiki hatiku. Selidiki lebih dalam, kupas lapisan-lapisannya,
tunjukkan padaku apa yang nyata dan apa yang palsu. Dan dengan roh MU, sembuhkan apa yang rusak, pulihkan apa yang telah rusak, bawa kehidupan baru pada apa yang telah kering dan dingin. Saya tidak menginginkan persetujuan yang sepintas lalu, saya menginginkan kebenaran abadi. Jadikanlah saya pribadi yang berkarakter, yang berjalan dengan rendah hati, berbicara dengan kasih, dan hidup dengan kuasa roh. Terima kasih, Tuhan, atas kesabaran MU terhadapku, karena Engkau selalu mendampingiku melewati setiap rintangan, setiap kesulitan, setiap langkah maju yang lambat. Terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan jati diriku di dalam MU. Maka hari ini, aku serahkan hatiku, hidupku. Bentuklah aku, sucikanlah aku, ubahlah aku demi kemuliaan nama MU yang kudus. Aku ingin mencerminkan MU, mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi, berjalan sebagaimana Engkau berjalan, melayani sebagaimana Engkau melayani. Terima kasih, Yesus, karena telah memanggilku ke dalam kehidupan yang lebih dalam. Dalam nama MU yang mulia dan kudus aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, tuliskan Amin di kolom komentar sebagai tanda keimanan. Semoga semua berkat yang disebutkan menyertai hidup Anda. Dan jika Anda membutuhkan doa khusus, tinggalkan permintaan Anda di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakan Anda. Semoga kasih karunia dan kedamaian Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda hari ini dan selamanya.